Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah merupakan kata kunci pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita semua atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Pada khususnya adalah nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam mengerjakan ibadah wajib, yakni sholat Jumat utamanya pada hari ini. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak pada diri khatib sendiri, pada keluarga, dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan tentunya ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya hanya dengan modal takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dengan karunia-Nya dan selamat di akhirat dengan keadilannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah hampir 1 pekan kita semua berpisah dengan bulan suci Ramadan. Ia telah pergi dan kita tidak tahu apakah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dengannya atau bahkan tidak sama sekali. Sebab kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Bisa saja ia lebih dahulu menjemput kita semua sebelum datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu,
Sebelum kematian itu datang, tidak ada yang bisa kita persiapkan selain terus istiqomah dan konsisten dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa, berbuat baik kepada sesama, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan upaya dan usaha tersebut, maka kita semua insya Allah akan tergolong sebagai hamba yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu upaya untuk meningkatkan iman dan takwa serta menjadi ibadah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan berpuasa. Dengan berpuasa, seseorang akan memiliki derajat istimewa dan balasan yang istimewa pula tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, kullu amali bani Adam lahu illa siyama fahuwa li wa ana ajzi bihi innama yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli. Semua amal ibadah manusia adalah untuknya kecuali puasa. Karena puasa itu hanya untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Ia meninggalkan makan dan minumnya semata untukku. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, puasa merupakan ibadah privat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang menjalaninya semata. Karenanya, puasa menjadi satu-satunya ibadah yang paling minim bercampur dengan sifat riya ataupun ingin dipuji, sebab dimensi puasa adalah niat dalam hati, bukan gerakan anggota badan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pada bulan Syawal ini merupakan bulan yang tepat bagi kita semua untuk kembali merasakan nikmatnya ibadah puasa. Kita semua dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa selama 6 hari pada bulan Syawal ini. Bahkan pahala yang akan didapatkan darinya sangatlah banyak dan setara dengan puasa selama 1 tahun. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta min sawalin kana kasiyami ad-dahr. Barang siapa puasa Ramadan, kemudian ia sertakan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Selain segudang pahala yang akan Allah berikan, puasa ini juga bisa menjadi tanda-tanda diterimanya puasa kita pada bulan Ramadan yang lalu. Artinya, orang yang mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal menunjukkan bahwa puasanya selama bulan suci Ramadan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa tanda-tanda diterimanya ketaatan adalah dengan konsisten terus beribadah setelahnya, dan tanda-tanda ditolaknya ketaatan adalah dengan melakukan kemaksiatan setelahnya. Betapa mulianya suatu ibadah yang dilakukan setelah ibadah yang lain, dan betapa jeleknya sebuah keburukan yang dilakukan setelah ibadah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menjadi tanda-tanda diterimanya ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan, puasa Syawal juga bisa menjadi penutup kekurangan-kekurangan selama bulan mulia tersebut.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab bahwa puasa Syawal memiliki banyak faedah. Di antaranya adalah akan menjadi penyempurna puasa Ramadan, sehingga nilai pahalanya bisa setara dengan puasa setahun. Puasa Syawal juga bisa menjadi penutup atas kekurangan-kekurangan yang boleh terjadi pada bulan suci Ramadan yang telah lalu. Puasa Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan penuh belum tentu sempurna, dan tentunya akan ada banyak sekali kekurangan-kekurangan yang bisa menghilangkan kesempurnaan ibadah puasa kita. Oleh karena itu, puasa Syawal menjadi pilihan yang sangat tepat untuk menutup semua kekurangan tersebut. Dengan puasa Syawal, itu menunjukkan bahwa kita sedang berupaya untuk meraih kesempurnaan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jumat perihal menutup kekurangan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan insyaallah digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a wa a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.